Perkenalkan, saya Afifa Aryani Dwi Mitra akan menjelaskan mengenai program yang saya buat, yaitu perulangan atau looping. Nah, sebelum saya akan membahas program yang saya buat, saya akan memberitahu apa sih pengertian dari perulangan atau looping itu. Jadi, perulangan atau looping adalah suatu proses di mana kita dapat mengulang satu atau beberapa perintah atau eksekusi blok kode tanpa henti selama kondisi yang dijadikan acuan terpenuhi. Biasanya disiapkan variabel untuk literasi atau variabel penanda kapan perulangan akan diberhentikan. Nah, di dalam Java terdapat 3 jenis perulangan, yaitu ada for, while, dan do while. Namun di sini kita akan membahas mengenai perulangan for. Untuk program yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi program, yaitu segitiga sisi kiri. Jadi, program ini bertujuan untuk mencetak pola berbentuk segitiga siku-siku dengan bintang di sisi kiri. Pola segitiga dibangun berdasarkan nilai n, yaitu menentukan tinggi segitiga atau jumlah baris. Nah, di sini sudah ada package operator. Nah, package atau ini disebut dengan package declaration. Jadi, kode ini menunjukkan bahwa kelas segitiga sisi kiri ini berada dalam package yang bernama operator. Package di sini maksudnya adalah folder. Kemudian kita masuk ke public kelas segitiga sisi kiri, yaitu adalah nama filenya, yaitu segitiga sisi kiri, sesuai dengan yang kita buat di sini. Kemudian masuk ke dalam method main, yaitu adalah titik awal di mana dieksekusinya suatu program. Kemudian kita masuk ke dalam deklarasi variabel. Di sini sudah ada integer n sama dengan 5. Variabel n ini adalah menentukan tinggi segitiga, yaitu 5 baris. Kemudian ada perulangan luar, yaitu for. Yang ini perulangan luar yang pertama. Perulangan ini berjalan dari i sama dengan 1 hingga i lebih kecil sama dengan n i++, menentukan jumlah baris yang akan dicetak. Kemudian ada for, yaitu perulangan dalam, yaitu for yang kedua ya. Jadi perulangan ini berjalan dari j sama dengan 1, j lebih kecil i j++, yaitu menentukan jumlah bintang yang akan cetak pada setiap baris. Kemudian ada lagi sistem outprint, yaitu perintah untuk mencetak bintang tanpa pindah ke baris baru. Ada lagi kita buat sistem outprint, yaitu perintah ini untuk memindahkan kursor ke baris baru setelah mencetak bintang di setiap baris. Jadi perbedaan antara sistem outprint dengan sistem outprint ini adalah kalau print ini dia tidak memindahkan, hanya menambah di baris itu saja. Namun kalau ditambah dengan println itu akan membuat baris baru. Oke, kita run dulu. Nah, apabila hasilnya keluar atau gambar yang kita inginkan keluar, maka suatu program berjalan dengan baik. Jika tidak, maka program yang Anda buat itu tidak berhasil. Program yang pertama berhasil dibuat, maka saya akan melanjutkan menjelaskan fungsi dari program yang kedua, yaitu mengenai segitiga sama kaki. Oke, jadi program ini digunakan untuk mencetak pola berbentuk segitiga sama kaki dengan karakter bintang, di mana jumlah baris ditemukan oleh perulangan. Jadi sini sudah ada public class, yaitu kelas ini mendefinisikan program utama untuk mencetak pola segitiga, itu atau nama file dari
program kita buat adalah sama kaki. Kemudian masuk ke dalam method main, yaitu titik awal untuk eksekusi program. Kita masuk ke dalam perulangan luar atau for yang pertama ini adalah perulangan ini berjalan dari I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 5, I plus plus, di mana nilai I menentukan baris pola segitiga yang sedang dicetak. Dalam hal ini segitiga akan memiliki 5 baris. Nih. Kemudian kita masuk ke dalam for atau perulangan dalam untuk spasi. Nah, jadi perulangan ini mencetak spasi untuk membuat segitiga terlihat rata di tengah. Jumlah spasi pada setiap baris adalah 5 min I. Oke, kita lanjut ke perulangan dalam bentuk bintang. Jadi perulangan ini mencetak bintang pada setiap baris. Jumlah bintang dihitung dengan rumus I dikali 2 min 1, sehingga jumlah bintang bertambah sesuai dengan baris. Kemudian kita output sistem outprintln, yaitu setelah mencetak semua spasi dan bintang untuk satu baris, perintah ini memindahkan kursor ke baris berikutnya. Oke, jadi kita lihat apakah program yang saya buat ini berhasil. Nah, kalau bintang berbentuk segitiga sama kaki yang keluar setelah di-run, maka program yang kita buat adalah programnya berhasil ya. Oke, lanjut. Setelah program yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi dari program bilangan kelipatan. Jadi program bilangan kelipatan ini bertujuan untuk mencetak semua bilangan yang merupakan kelipatan 5 dari angka 100 hingga angka 125 hingga 200. Jadi package itu adalah nama foldernya, yaitu operator. Kemudian kita masuk ke public class-nya adalah nama filenya bilangan kelipatan. Kemudian kita masuk ke dalam main untuk mengeksekusi programnya. Kemudian kita masuk ke deklarasi variabel, yaitu integer n sama dengan 200. Kenapa 200? Karena 200 ini merupakan batas atas dari bilangan yang akan diperiksa. Kemudian kita masuk ke dalam perulangan for. Jadi perulangan dimulai dari I sama dengan 125 adalah batas bawah hingga I lebih kecil sama dengan N atau 200, yaitu batas atasnya. Variabel I bertambah 1 setiap iterasi. Kemudian masuk ke dalam, di sini kita masukkan if untuk pengecekan kelipatan. Jadi if ini berfungsi untuk mengecek apakah I adalah kelipatan 5. Operasi I persen 5 menghasilkan 0 jika I habis dibagi 5. Kemudian kita masukkan sistem outprintln dalam kurung I. Langsung saja kita run apakah program yang dibuat berhasil. Nah, ketika angka dari kelipatan 5 berhasil keluar, maka program yang kita buat berhasil pula. Yang ketiga berhasil dibuat, saya akan menjelaskan fungsi program selanjutnya, yaitu bilangan prima.
Sama seperti tadi, balik ke package adalah nama dari foldernya, yaitu operator. Kemudian public class adalah nama dari kelasnya atau nama filenya. Masuk ke dalam method main, yaitu titik awal untuk mengeksekusi dari suatu program. Kemudian kita masuk ke dalam perulangan luar, yaitu for in i sama dengan 2, i lebih kecil sama dengan 100, i plus plus. Jadi di sini adalah untuk mengecek semua bilangan dari 2 hingga 100. I adalah bilangan yang akan dicek apakah prima atau tidaknya. Kemudian masuk ke variabel count. Jadi variabel count ini adalah untuk menghitung jumlah pembagi bilangan, untuk membagi jumlah bilangan i tadi. Kemudian kita masuk ke dalam perulangan dalam, yaitu for in j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, adalah untuk mengecek semua bilangan dari 1 hingga i untuk melihat apakah mereka merupakan pembagi dari i. Nah, di sini kita masukkan if untuk mengecek apakah i habis dibagi j. Nih, maka jika iya, maka j adalah pembagi dari i, dan variabel count akan bertambah 1. Nah, masuk ke dalam logika disebut dengan logika bilangan prima, itu if count sama dengan 2. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 pembagi, yaitu 1 dan dirinya. Jika count sama dengan 2, berarti i adalah bilangan prima dan program mencetaknya. Nah, maka setelah dibuat sistem outprint, ketika dibagi dengan yang count tadi, maka akan menghasilkan bilangan prima. Agar lebih jelas, maka kita run terlebih dahulu. Nah, jadi sudah langsung muncul dari bilangan prima antara 2 sampai 100. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan dari seluruh program yang saya buat. Mohon maaf atas kesalahan. Semoga bermanfaat dan semoga lebih memahami secara mendalam mengenai program yang akan dipelajari selanjutnya. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.